sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu dalam lindungan Allah, selalu berbahagia, dan selalu bersemangat untuk belajar. Prioritaskan kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita? Salat 5 waktu tentunya. Gimana? Sudah tertibkah salat 5 waktu kita hari ini anak-anak? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya anak-anak. Usahakan kelima-limanya terpenuhi. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita bisa menjadi berkah dengan itu semuanya. Kemudian berbakti kepada orang tua anak-anak, ya selalu. Ini adalah terpenting, yang insya Allah dengan bakti kita kepada orang tua ini akan mempermudah jalan kita ke depannya. Dan lakukan hal-hal yang sunnah, tadarus Al-Quran, kemudian salat duha. Ya, hari ini gimana? Sudah menjalankan salat duha anak-anak? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Oke. Dan lakukan kebaikan yang nantinya tidak hanya untuk diri kita manfaatnya, tapi juga untuk orang lain. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana anak-anak semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Oke, siap ya. Siapkan hati, siapkan niat, siapkan pikiran. Berpikir positif, insya Allah kita bisa melalui apapun itu. Mari belajar surat Al-Falaq. Beberapa tujuan yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua, kalian mampu membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menghafal surat Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian mampu menulis kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Falaq dengan benar. Oke, sudah siap semuanya? Langsung aja ya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi Al-Falaq. Ada yang tahu apa artinya Al-Falaq? Nama Al-Falaq itu diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq. Bagaimana bunyinya ayat pertama? Ibu yakin kalian semuanya sudah hafal surat ini, apalagi kalian yang sekarang sudah duduk di kelas 4. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, ayat pertama di kata terakhir falaq, artinya waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq ini terdiri dari berapa ayat anak-anak? Ya, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Nah, karena diturunkan di kota Mekah, surat ini tergolong surat Makkiyah. Ada yang tahu urutan berapakah surat Al-Falaq di dalam Al-Quran? Ya, surat Al-Falaq berada di urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Nah, surat Al-Falaq itu memiliki nama lain, salah satunya yaitu Al-Mu'awwizah. Apa Al-Mu'awwizah anak-anak? Al-Mu'awwizah artinya berlindung. Nah, Nabi Muhammad sering sekali membaca surat Al-Falaq ini anak-anak, terutama ketika di dalam perjalanan. Di dalam surat Al-Falaq ini diceritakan beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kejahatan tukang sihir, dan juga kejahatan orang-orang yang dengki. Apa itu anak-anak orang-orang yang dengki? Ya, dengki itu bisa dikatakan juga iri. Nah, dengki itu perasaan tidak senang
ketika melihat orang lain mendapatkan sebuah kebahagiaan, ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jadi untuk perasaan-perasaan seperti ini, mohon marilah kita untuk hapuskan dari dalam hati kita anak-anak. Orang lain mendapatkan kebahagiaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaan itu tertular pada kita. Tidak perlu kita merasa iri, tidak perlu kita merasa dengki. Cukup bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, oke. Gimana? Sudah tahu kan tentang beberapa hal tentang Al-Falaq? Nah, untuk memudahkan ingatan kita tentang Al-Falaq ini, Bu Winda punya sebuah tepuk yang dinamakan dengan tepuk Al-Falaq. Kita bertepuk bersama ya. Oke, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Tepuk Al-Falaq. Nama surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Mekah sesudah Al-Fil. Golongan Makiyah. Oke, gimana? Untuk mempermudah kalian pelajari tepuk ini ya, insya Allah akan lebih mudah dalam mengingat sekilas tentang apa itu surat Al-Falaq. Baik, kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu membaca surat Al-Falaq. Anak-anak, bagi kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, tentunya akan mudah dalam membaca surat Al-Falaq. Namun, bagi anak-anak yang belum lancar membacanya, tetap semangat, kalian pasti bisa untuk melancarkan bacaan kalian. Nah, untuk anak-anak yang masih belum lancar, bisa membaca surat Al-Falaq ini dengan bantuan transliterasi. Apa Bu itu transliterasi? Transliterasi itu biasanya kalau di juz amma itu ada di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Indonesianya. Nah, namun ini hanya untuk sementara anak-anak. Untuk kedepannya kalian harus lebih giat lagi dalam belajar membaca Al-Quran sehingga bisa membacanya tanpa bantuan transliterasi. Oke, kita mulai ya anak-anak. Ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini kalian perhatikan beberapa huruf. Qul, o, u. Nah, kemudian qul a sama ain itu bedakan ya anak-anak. A, I, U itu jelas pengucapannya. Kemudian kalau a itu ada seperti sengau-sengaunya. A, I, U. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, ayat kata terakhir ini bacaannya qalqalah kubro anak-anak. Jadi harus dipantulkan dengan kuat. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Berulang-ulang, kita masuk ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini ada beberapa huruf. Min syarri ma khalaq. Shin, kho, sama o. Sha, kho, o. Sha, shi, su. Kho, khi, khu. O, qi, u. Beda ya anak-anak pengucapannya. Min syarri ma khalaq. Nah, min syarri. Hukum bacaannya apa anak-anak? Nun bertemu shin. Apa ayo? Ikhfa, dibacanya samar-samar. Min syarri ma khalaq. Nah, di kata terakhir ini masih qalqalah kubro, pantulannya kuat. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf yang perlu kita perhatikan, sya, kemudian gho, ghi, hu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masih sama kata terakhirnya, qalqalah kubra. Wa min syarri masih ikhfa. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, yang perlu kalian perhatikan, wa min syashisu, nafasasisu. Tipis ya anak-anak, beda sya sama sa. Sya, shi, shu itu tebal, kemudian sa, si, su. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Kata terakhir masih sama, qalqalah kubra. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ha, hi, hu, tipis ya anak-anak. Ha, hi, hu, halus, tidak ada ngorok-ngoroknya. Ha, hi, hu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada dua sa yang berbeda. Satunya bertitik 3, kemudian satunya tidak ada titiknya. Ini bacanya beda. Sya, shi, shu. Kemudian yang tidak ada titiknya, sa, si, su. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Kita baca sekali lagi anak-anak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya setelah kita belajar membaca, kita berusaha untuk menghafalkan surat Al-Falaq agar supaya kita bisa mengamalkan surat ini, bisa membaca surat ini untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Oke, untuk menghafal ini anak-anak, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dengan lancar, insya Allah ini akan lebih mudah. Nah, namun untuk anak-anak yang saya belum bisa membaca dengan lancar, tenang, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Insya Allah kalau kalian terus belajar pasti bisa. Nah, sementara untuk anak-anak yang belum lancar bacanya, bisa menghafal dengan cara mendengarkan murotal. Nah, anak-anak banyak video-video, banyak murotal-murotal yang suaranya merdu-merdu, yang bacaannya juga benar dan tartil tentang surat Al-Falaq ini. Kalian bisa mendengarkan, kalian pilih mana yang kalian sukai, kalian dengarkan. Atau kalau tidak, kalian juga bisa membaca transliterasinya atau tulisan Latinnya yang ada di bawah tulisan Arabnya. Namun Bu Winda tidak menganjurkan hal ini berlangsung selamanya. Ini hanya untuk sementara untuk saat ini, agar supaya kita bisa mengikuti materi kali ini. Untuk kedepannya kalian harus tetap belajar bagaimana caranya membaca dengan tartil, jangan keterusan bergantung kepada transliterasi. Oke, kalian lakukan berulang-ulang, kalian baca berulang-ulang sampai kalian mampu untuk menghafal surat ini. Kalau kalian sudah merasa hafal, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada nenek, atau kepada siapapun untuk mendengarkan hafalan kalian. Kalau sudah benar-benar yakin, kalian minta untuk di video, kemudian video itu dikirimkan ke Bu Winda. Bu Winda tunggu video dari kalian. Oke? Dan memasuki materi menulis surat Al-Falaq. Nah, kaitan antara membaca, menghafal, menulis itu saling berkaitan satu sama lain anak-anak.
Ketika kalian sudah mampu membaca, kemudian kalian mampu menghafal, itu akan mempermudah kita dalam nantinya menulis surat ini tanpa melihat ataupun menyalin ataupun menyontoh tulisan yang ada. Tapi tentunya kemampuan untuk bisa menulis tanpa melihat ini haruslah diawali dengan latihan anak-anak. Nah, untuk latihan awal kita bisa menulis surat Al-Falaq dari yang sudah ada. Misalnya di atasnya kita tulis contoh sama sesuai dengan buku, kemudian nanti di bawahnya kita tulis lagi. Berulang-ulang sampai bisa. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang surat Al-Falaq? Oke, untuk ini Bu Winda punya beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, Al-Falaq diturunkan di kota? Soal yang kedua, Al-Falaq artinya? Soal yang ketiga, bagaimana bunyi surat Al-Falaq ayat ketiga? Soal selanjutnya, ada berapa ayat surat Al-Falaq? Kemudian selanjutnya, pertanyaan terakhir, kejahatan-kejahatan apa sajakah yang diceritakan dalam surat Al-Falaq? Oke, silahkan kalian jawab. Bisa kalian ketikkan di kolom komentar atau bisa langsung dikirimkan ke nomor WA-nya Bu Winda. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang mari belajar surat Al-Falaq. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kehidupan kita hari ini dan juga kehidupan kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.